Jadi kalau ada seorang muslim dan muslimah ingin menata hatinya, ingin paling bagus dalam hal itu, lalu dia tidak belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia tidak belajar akidah yang benar, tidak belajar tentang tauhid, ini namanya berangan-angan ingin sesuatu, tapi dia tidak melakukan sebabnya. Iya, ingin naik ke atas rumah yang tinggi tidak pakai tangga, jelas ya? Ingin mengambil buah di pohon yang tinggi tidak memakai alat untuk hal tersebut, dia cuma duduk di bawah berdoa saja, ya, supaya buahnya apa? Jatuh. Ini tidak benar seperti itu. Ya, itu keselamatan telah dijadikan oleh Allah dibarengi dengan mengambil sebab-sebabnya. Itu ketentuan di dalam hidup, ketentuan di dalam hidup. Memang Allah jadikan seperti itu di tengah manusia. Nabi Nuh alaihissalam ketika kaumnya akan dibinasakan dan Nabi Nuh mau diselamatkan, Nabi Nuh diperintah membuat apa? Membuat perahu. Saya mau bertanya, dengan banjir bandang seperti itu, tanpa membuat perahu, kira-kira Nabi Nuh dan kaumnya bisa selamat atau tidak? Bisa selamat. Allah maha mampu untuk itu. Jelas ya? Tapi karena peraturan di dalam kehidupan Allah buat seperti itu, Nabi Nuh harus mengambil sebab untuk selamat. Makanya disuruh buat apa? Perahu. Padahal Allah maha mampu menyelamatkan Nabi Nuh tanpa membuat perahu. Maryam ketika akan melahirkan disuruh kemana? Ke bawah pohon kurma, agar supaya melahirkan di bawah pohon kurma, kan begitu. Terus diperintah untuk menggerakkan batangnya akan berjatuhan dari korma-korma basah. Ya. Padahal Allah maha mampu menurunkan makanan itu langsung di depannya. Hanya saja itu proses dalam kehidupan Allah tetapkan, mengambil sebab. Harus mengambil sebab. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu menghendaki keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalan-jalannya. Perahu itu tidak ada yang berjalan di daratan. Perahu itu berjalan di mana? Di air, di laut. Nah, itu perahu tempatnya di situ. Kalau di daratan, bagaimana caranya berjalan daratan? Segala sesuatu harus ditempuh dengan sebab. Makanya harus belajar. Iya. Dan belajar itu, tidak semua orang dikatakan dia wajib menjadi alim ulama. Tidak. Tapi ada kadar dari ilmu, namanya ilmu wajib. Iya, ilmu wajib. Nah, itu wajib dipelajari. Ya. Jangan ada yang berpikir ya di sakaratul maut ketika bersyahadat dia bisa mengundur. Ya. Oh malakal maut, maaf ini saya belum bisa syahadat sekarang. Ya. Barangkali anak saya mewakili nanti. Jelas ya? Tidak ada di alam kubur itu nanti dia berkata Munkar dan Nakir. Ini kayaknya saya belum bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Saya diberi waktu berpikir dulu. Itu enggak ada. Ini semuanya terkait dengan apa? Terkait dengan kewajiban. Seorang itu hanya bisa menjawab sesuai dengan apa? Yang dia yakini. Itulah keteguhan hati di situ. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Perhatikan bahasanya. Beriman itu artinya dia punya keimanan, dia punya ilmu, dia pelajari dari iman itu sehingga imannya bercokol betul di dalam hatinya. Dan dia punya dari amalan yang membenarkan imannya. Ini orang-orang yang beriman, Allah akan teguhkan mereka dengan ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Diteguhkan dengan itu. Ya. Harus diambil sebab. Itu dengan cara mempelajari. Dengan cara mempelajari.